Pernahkah terlintas di benakmu, mengapa ada segelintir orang yang seolah memiliki kode curang dalam permainan kehidupan ini? Mereka tidak bekerja lebih keras darimu. Kecerdasan mereka mungkin setara atau bahkan di bawahmu. Namun pintu peluang seakan terbuka otomatis sebelum mereka sempat mengetuknya. Sementara itu, kamu merasa seperti berjalan di tempat, seolah ada dinding kaca tebal yang menghalangi setiap langkah menuju kelimpahan. Padahal dirimu sudah mempraktikkan segala teori tentang berpikir positif. Ada sebuah mekanisme senyap yang bekerja di balik layar kesadaranmu. Sebuah sistem operasi yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah maupun seminar motivasi konvensional. Kita sering menyebutnya vibrasi atau getaran. Namun istilah itu sudah terlalu sering disalahartikan menjadi sekadar perasaan gembira yang dipaksakan. Kebenarannya jauh lebih gelap sekaligus lebih membebaskan dari apa yang pernah kamu dengar. Rahasia psikologisnya bukan terletak pada seberapa keras kamu berteriak meminta kekayaan kepada semesta, melainkan pada sinyal diam yang dipancarkan oleh luka batin, trauma yang belum tuntas, dan keyakinan usang yang mengendap di dasar memori implisit. Alam semesta tidak merespons apa yang kamu inginkan. Ia bereaksi terhadap siapa dirimu yang sebenarnya saat tidak ada orang lain yang melihat. Inilah frekuensi otentik yang menjadi penentu nasibmu. Jika kita ingin mengubah realitas finansial maupun kebahagiaan, kita harus berani membedah isi kepala dan menata ulang arsitektur batin dengan cara yang mungkin sedikit tidak nyaman, namun sangat efektif. Mari kita telusuri lapisan terdalam dari psikologi energi ini, dimulai dari fondasi yang paling sering diabaikan. Resonansi kejujuran brutal. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa untuk menaikkan frekuensi hidup, mereka harus terus-menerus merasa bahagia, tersenyum lebar, dan menolak segala bentuk emosi negatif. Ini adalah kebohongan terbesar yang justru mematikan magnet keberuntunganmu. Secara psikologis, memaksakan diri untuk berpikir positif saat batin sedang hancur menciptakan sebuah fenomena yang disebut disonansi kognitif. Bayangkan, ada perang sipil terjadi di dalam sistem sarafmu. Mulutmu berkata, "Saya kaya dan bahagia." Namun, amigdala di otakmu berteriak, "Kita sedang dalam bahaya dan kekurangan." Pertentangan internal ini menghabiskan energi mental dalam jumlah masif, membuat getaranmu justru semakin melemah, kacau, dan statis. Cara termudah dan paling paradoksal untuk meningkatkan vibrasi bukanlah dengan menipu diri sendiri, melainkan melalui penerimaan radikal atau radical acceptance. Ketika kamu sedang merasa marah, kecewa, atau takut miskin, akui perasaan itu dengan jantan dan penuh kesadaran. Katakan pada dirimu, "Saat ini saya sedang merasa cemas soal uang, dan itu wajar." Momen ketika kamu berhenti melawan arus emosi tersebut, sumbatan energi seketika terlepas. Kejujuran brutal terhadap kondisi diri sendiri menciptakan koherensi antara pikiran dan perasaan. Sinyal yang kamu pancarkan menjadi jernih, tajam, dan tidak terdistorsi oleh kepura-puraan. Ingatlah bahwa alam semesta menghargai keaslian di atas segalanya. Seseorang yang jujur dengan kesedihannya memancarkan gelombang yang jauh lebih tinggi dan stabil dibandingkan seseorang yang berpura-pura bahagia di balik topeng keceriaan palsu. Dalam psikologi kedalaman, emosi yang divalidasi akan mengalir dan bertransformasi, sedangkan emosi yang ditekan akan membusuk menjadi blokade mental. Kelimpahan hanya bisa masuk ke dalam ruang batin yang lega, dan kelegaan itu hanya bisa didapat setelah kita berhenti berakting di depan cermin kehidupan. Jadi, langkah pertama kita bukanlah menambah afirmasi, melainkan mengurangi resistensi terhadap kenyataan saat ini. 2. Detoksifikasi saraf otonom. Setelah kita membereskan kejujuran internal, kita perlu melihat aspek biologis yang jarang dibahas oleh para guru spiritual, kondisi sistem saraf otonom. Kamu tidak bisa menarik kemakmuran jika tubuhmu terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup atau fight or flight. Secara evolusioner, ketika otak reptilmu mendeteksi ancaman, bisa berupa tagihan yang menumpuk, notifikasi media sosial yang bising, atau lingkungan kerja yang toksik, tubuh akan memprioritaskan keselamatan di atas pertumbuhan. Dalam kondisi ini, kreativitas mati, intuisi tumpul, dan kemampuanmu melihat peluang tertutup rapat oleh kabut kecemasan. Vibrasi tinggi sejatinya adalah kondisi di mana sistem sarafmu merasa aman, rileks, dan dalam mode istirahat dan cerna, rest and digest.
Rahasia psikologisnya terletak pada apa yang disebut sebagai neuroception, kemampuan bawah sadar untuk memindai keamanan lingkungan. Jika kamu ingin hidup berlimpah, kamu harus secara sadar menciptakan lingkungan mikro yang memberi sinyal aman pada tubuhmu. Ini bukan soal kemewahan, tapi soal ketenangan. Mulailah dengan hal-hal sederhana, namun berdampak besar pada biologi tubuhmu. Perhatikan apa yang kamu konsumsi melalui mata dan telinga di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Apakah kamu langsung membanjiri otak dengan berita buruk dan drama orang lain? Itu adalah resep instan untuk menurunkan frekuensi ke titik terendah. Gantilah dengan keheningan atau stimulus yang menenangkan. Latih tubuhmu untuk mengenali rasa damai sebagai standar baru, bukan kemewahan sesaat. Ketika sistem sarafmu tenang, kamu memancarkan gelombang alfa yang stabil. Sinyal inilah yang dibaca oleh orang lain sebagai karisma, wibawa, dan kepercayaan diri. Orang-orang sukses dan peluang besar secara alami akan tertarik pada mereka yang memiliki aura ketenangan ini. Karena secara biologis, kita semua mencari rasa aman. Jadi, sebelum mengejar uang, pastikan rumah di dalam tubuhmu nyaman untuk ditinggali oleh energi kelimpahan tersebut. Sabotase loyalitas bawah sadar. Bergerak lebih dalam dari sekedar ketenangan saraf, kita menemukan sebuah mekanisme psikologis yang jauh lebih licik dan seringkali menjadi penghalang tak kasat mata bagi banyak pria ambisius. Pernahkah kamu merasa hampir mencapai puncak kesuksesan, proyek besar sudah di depan mata, atau tabungan mulai menyentuh angka yang fantastis, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang konyol? Mungkin kamu melakukan kesalahan bodoh, jatuh sakit, atau mendadak kehilangan minat, sehingga posisi finansialmu kembali merosot ke level biasa saja. Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan upper limit problem, namun akarnya jauh lebih emosional. Ini adalah bentuk kesetiaan yang salah arah terhadap asal-usul kita. Tanpa disadari, otak primitif kita mengasosiasikan kelompok atau keluarga dengan kelangsungan hidup. Jika kamu tumbuh dalam lingkungan di mana uang adalah sumber konflik, atau orang tuamu selalu berjuang keras hanya untuk makan, bagian terdalam dari egomu merekam kemiskinan sebagai bentuk keanggotaan yang sah dalam klan tersebut. Menjadi jauh lebih sukses daripada ayah atau ibumu, secara tidak sadar diterjemahkan oleh batin sebagai sebuah pengkhianatan. Ada rasa bersalah eksistensial yang menyusup diam-diam, sebuah ketakutan purba bahwa jika kamu terlalu bersinar, kamu akan terasing, tidak lagi relevan, atau bahkan dibenci oleh orang-orang yang kamu cintai. Sabotase diri bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan bukti betapa loyalnya dirimu terhadap narasi penderitaan keluarga yang telah diwariskan lintas generasi. Untuk memutus rantai ini, kita tidak bisa sekedar menggunakan logika bisnis. Kita perlu melakukan negosiasi ulang dengan identitas bawah sadar tersebut. Kamu harus meyakinkan anak kecil di dalam dirimu bahwa kesuksesanmu bukanlah bentuk penghinaan terhadap perjuangan orang tua, melainkan sebuah penghormatan tertinggi. Pahamilah bahwa loyalitas sejati bukanlah dengan meniru penderitaan mereka, tetapi dengan menyembuhkan trauma garis keturunan itu melalui pencapaianmu. Ketika kamu berani menjadi kaya dan bahagia tanpa rasa bersalah, kamu sebenarnya sedang membebaskan leluhurmu dari beban sejarah kekurangan. Transformasi ini membutuhkan keberanian mental yang luar biasa untuk berdiri tegak sebagai individu yang mandiri, memisahkan nasibmu dari sejarah masa lalu, dan menerima bahwa melampaui pencapaian keluarga adalah tugas moralmu, bukan sebuah dosa. Alkimia bayang-bayang ego. Setelah membereskan loyalitas masa lalu, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana kita berinteraksi dengan realitas eksternal, khususnya saat melihat keberhasilan orang lain. Disinilah konsep shadow work atau kerja bayang-bayang dari Carl Jung menjadi sangat relevan dalam konteks menarik rezeki. Seringkali, ketika kita melihat seseorang yang memiliki apa yang kita inginkan, mobil mewah, kebebasan waktu, atau pasangan ideal, muncul sengatan rasa iri, sinisme, atau dorongan untuk menghakimi. "Ah, dia pasti curang," atau "uang bukan segalanya," adalah kalimat pertahanan diri yang sering kita gumamkan. Padahal, respons reaktif ini adalah cermin paling jujur dari apa yang sedang kita tolak dalam diri sendiri. Hukum psikologisnya sederhana, namun brutal. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi apa yang kamu hakimi. Jika kamu membenci orang kaya, batinmu akan memastikan kamu tidak akan pernah menjadi salah satu dari mereka.
Karena ego selalu ingin menjaga konsistensi diri agar tidak menjadi sosok yang dibencinya. Penghakiman adalah tembok tebal yang kamu bangun sendiri untuk menahan aliran kelimpahan. Rasa iri sebenarnya bukan racun, melainkan peta harta karun yang salah dibaca. Itu adalah sinyal dari potensimu yang terpendam. Bagian dirimu yang merasa iri sebenarnya sedang berteriak memberitahu bahwa kamu juga memiliki kapasitas untuk mencapai hal tersebut. Namun kamu menekannya begitu dalam hingga ia bermutasi menjadi kebencian. Alih-alih membiarkan rasa dengki menggerogoti mental, gunakan teknik alkimia psikologis untuk mengubahnya menjadi bahan bakar. Saat melihat kesuksesan orang lain, latih otakmu untuk berhenti sejenak dan mengakui, "Saya meresponsi ini karena ada bagian dari diri saya yang menginginkannya, dan itu sah." Ubah narasi dari kompetisi menjadi inspirasi. Lihatlah sosok sukses itu sebagai bukti nyata bahwa impianmu adalah sesuatu yang mungkin terjadi di dunia fisik, bukan sekedar fantasi. Dengan mengagumi pencapaian orang lain tanpa rasa pahit, kamu sedang mengirimkan data baru ke sistem retikular otakmu bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang aman, menyenangkan, dan diterima. Ketika kamu bisa tulus ikut berbahagia atas kemenangan orang lain, kamu sedang menyelaraskan frekuensimu dengan frekuensi kemenangan itu sendiri, membuka gerbang bagi realitas serupa untuk memanifestasikan dirinya dalam hidupmu, tanpa hambatan resistensi batin. Pada akhirnya, permainan menarik keberuntungan dan kekayaan ini bukanlah tentang memanipulasi dunia luar, melainkan tentang penguasaan dunia dalam. Kita seringkali sibuk mengejar strategi bisnis terbaru atau taktik investasi paling mutakhir, namun lupa bahwa wadah yang akan menampung hasil tersebut, yaitu psikologi kita sendiri, masih bocor di sana-sini. Tidak ada gunanya menuangkan air samudra ke dalam gelas yang retak. Air itu hanya akan terbuang percuma. Memperbaiki wadah ini memang tidak seksi. Ia menuntut kita duduk diam menghadapi luka lama, mengakui ketakutan yang memalukan, dan membongkar keyakinan yang sudah mendarah daging. Namun, inilah jalan para inisiat, jalan pria dewasa yang mengerti bahwa realitas fisik hanyalah cetakan dari kondisi mental. Ketika kamu berhenti berbohong pada perasaanmu, menenangkan sistem sarafmu dari mode panik, memutus kontrak loyalitas kemiskinan, dan berdamai dengan bayang-bayang egomu, maka kode curang yang kita bicarakan di awal tadi akan aktif dengan sendirinya. Kamu akan mulai bergerak dengan ritme yang berbeda, keputusanmu menjadi lebih tajam, dan kebetulan-kebetulan yang menguntungkan akan mulai berdatangan seolah-olah mereka memang sudah lama menantimu. Ini bukan sihir, ini adalah keselarasan psikologis yang presisi. Selamat menata ulang arsitektur batinmu, karena di sanalah tambang emasmu yang sesungguhnya berada. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa subscribe ya.